Ya. Lucu banget. Oh, dari tadi nggak roll, tenang aja. Berarti yang tadi nggak ketangkap kita. Panji Pragiwaksono Wongso Yudo guys. belum mulai. Dan ini ngapain Bapak ini? Ini lo ngecek ini. Sudah kan Bapak Ini apa sudah sih? nyalakan tadi. Jangan, di New York nggak ada, jangan kasih tahu ntar dia beli. Apa itu? Ini Zoom, jadi kalau audio jelek, backup audio. Oh, ini apa? Audio. Oh, I thought it was a camera. Enggak, backup audio. Terus Nice. nanti kalau biasanya nih kalau dari dia ada signal-signal gitu, gue nyalain handphone, taruh lagi video voice record Cadangan, lagi. ya. Iya, jadi dua cadangan. kita mah YouTuber berdikari mah. Tapi gua nggak pernah ngeliat beginian. Iya. Anyway, I'm sorry. That's okay, no worries. Oke, Panji Pragiwaksono Wongso Yudo. I might be the only one who really hafal nama lo Betul. to the dot. Betul. 18 Juni 1978. Because- 9. 9 ya? 9, 8. iya. Oh, sama Malaya ya adik gue. Betul, iya. Why I remember karena satu hari sebelum adik gue Troy. Apa aja? Gemini. 18 Juni. Iya. Saya Gemini. Dunia benci sama Gemini seperti kami. Masa sih? Iya. Why? I don't know kan. Menurut mereka Gemini itu menyebalkan aja. Tapi Gemini tuh biasanya dandy, jaga dandanan gimana gitu. Kok lu Do I nggak ya? look? I was about to say. Gak tau, gue tuh banyak banget dari gue yang gak Gemini loh. Orang bilang ada banyak dari Panji yang sangat Gemini, tapi ada banyak dari Panji yang sangat tidak Gemini. Apa Contoh, yang Gemini banget apa misalnya? kalau soal makanan, I don't see nothing. yang Gemini banget, ya apa namanya, extroverted, terus apa namanya, the life of the party. Oh, Gemini's extroverted. I can name one yang menurut gue enggak. Gue punya orang lahir 18 Juni, 79% sama gue, 180 degrees beda sama gue. Ah, oke. Tapi in overall, itu kan kayak, apa istilahnya tuh kayak, what's the Stereotype. word? Stereotype seorang Gemini gitu, kayak extroverted, terus seneng ngomong, terus sanguin, terus hal-hal seperti itu. Yeah. Seneng explore. Yeah. Ini salah satu yang sangat Gemini dan orang point out, itu Gemini banget. Kadang-kadang dalam mengejar mimpi nggak peduli sama orang lain. Are you describing yourself? I am describing myself. Camila, I love you. Katanya gitu. Tapi at the same time, gue kalau misalkan gue ke ini kayak ini ya, Pepita and Sons. Kalau gue nemu satu menu, udah satu menu itu aja. Oh, lo akan terus. Iya. Kemanapun itu, mau itu kedai kopi yang lain, mau itu ke food court, biasanya kita ke mall gitu, ke PS kan ada, gue nggak tahu PS ada food courtnya sekarang atau enggak, tapi biasanya kan juga ada food court, ada banyak pilihan. Kalau gue ke situ pasti ke restoran yang sama, pesan menu yang sama. Ya, itu. betul. Oh, lo nggak akan kemana-mana. Iya. Dan itu sangat tidak Gemini. Ya kan, Gemini explore. Explore ya. Okay. Ya gitu. Jadi ada part dari diri gue yang Gemini, ada part dari diri gue yang Dandy dan Gemini sih lo nggak ada. Enggak. Kan Gemini itu agak vain. Iya. Kalau bahasa Sundanya cunihin gitu. jenuhin betul. Ya gue Lu nggak tahu ya. Kayaknya itu tuh bakal ke enforce kalau misalnya emang ketemu sama lingkungan yang membantu. Kayaknya lingkungan gue nggak ketemu aja sama. kurang memfermentasi Betul. bakat itu Gue ya. bahkan ada bahasa-bahasanya menghindar dari those kind of lifestyle. Kayak gue pernah teman-teman yang dari gue SMA sempat diajak clubbing atau apa. Iya. Dan ini Zanzibar. Iya. Anjay. BC Bar. Ya, BC Bar, Zanzibar pada zamannya. Don't call me baby. Ya ampun. Tadi malam tau gak gue mesti ngerak lagu apa? The Night Train. The night train. Everybody want The Night Train. The night Gila. train. Tapi pada zaman-zaman itu, gue setiap kali diajak tuh, I feel weirded out. Terus gue jadi nggak ikutan. Mungkin kalau gue ikutan, gue jadi Gemini dandy. Can I, as one of your friends yang pernah cukup dekat sama lu di waktu lama ya, can I say, I think I know why? Kenapa? Karena lu nggak bisa ngobrol di situ. Lu kan demen ngomong. Di situ kan musiknya gede. Dia Oh tuh bener. Iya kan? Bener. Gue nggak senang di situasi di mana gue pasif.
Iya. Ya, nggak bisa ngobrol, nggak bisa nanya orang. Lu kan senang ngobrol, pengen denger cerita orang, Pengen cerita. Betul. Iya. Bahkan dari tulisan-tulisan Panji pun dari dulu dia sudah storyteller yang ulung. Waktu masih rajin banget panji.com tuh. Ini belum 10 menit, Sophie udah mengungkap banyak sekali hal yang orang tidak tahu. Good research by the way, but apart from that, emang kami temenan dari lama sih. Iya, saya akan tayangkan beberapa foto-foto kami yang ya hits lah pada zamannya. Pada zamannya kami dominan loh. Dominan loh pada zamannya loh. Gila loh. Kita ada muka kita yang cakep itu karena makeup dan airbrush. Betul. Betul. Di mobil-mobil. Mobil-mobil Antv, guys. Hah? Apa? Zaman sekarang berapa sih? ada. Tahun berapa sih itu? Ini 2008 ya? 2008? Gue habis ngelahirin anak gue yang pertama. Iya. 2008? Sekitar itu kayaknya. Wow, a long time ago. Iya. Gila. Long time ago. Itu dunia yang berbeda sama sekali. Sayangnya cuma long time ago in Bethlehem aja tuh. Dia duluan, kita juara 2. Betul. Kami ada di urutan kedua dari long time ago in Bethlehem. Yes. Long time ago kami berdua. Yeah. Nama acaranya Cascis Cus. Come on. Cascis Cus. Dan nama yang agak-agak ngomongnya aja malu. Iya, gue juga. Tapi kalau dipikir-pikir, sebenarnya aneh juga punya program namanya Cascis Cus, mengetahui bahwa program itu dipimpin sama 2 bule Australia loh. Iya, Coxie sama yang saya cewek, gue lupa sih. Sarah ya? Mungkin Sarah? Iya. I think she's a Sarah, iya. Yeah. Dia dari Fox sebenarnya, Yeah. habis naruh duit di Antv waktu itu. Jadi gue kayak, ini bule loh. Iya. Ini bule, kok bisa ada acara Cascis Cus, tapi mungkin mereka lagi mencoba untuk lokal gitu. Iya. Kayak pengen, Iya. mungkin kita nggak ngerti kali, mungkin emang Cascis Cus cocok gitu. Iya. Sudah dikasih. Iya. Cascis Cus guys. Cascis. Tapi cuma bertahan setahun kayaknya ya kita tuh. Don't you? I don't think it was. Mungkin ya, kayaknya ya. Nggak lama kok. Iya. Iya biasanya. Tapi gua jarang sekali punya program yang lebih dari 2 tahun. So make sense kalau misalnya cuma 1 tahun. That makes two of us. Iya, betul sekali. Kenapa sih? Dibungkus atau bungkus sendiri. Kenapa ya? Kalau gue tidak nyaman dengan, tapi bukan berarti ini benar ya. Jangan mengeneralisasi. Iya, gue tuh tidak nyaman dengan di situ-situ aja. Oh, you have to move to something else. Iya, gue harus, atau acaranya tumbuh in one way or another. Kalau nggak nyaman. Seberapa lama kesabaran lo untuk nunggu-nunggu? Itu pertanyaan besar 2 dari tahun gua. maksimal. That's it. Kalau lo ngerasa nggak ada growth, Iya, gue tinggal. Gue punya 2 acara yang gue secara kreatif terlibat di dalamnya. Satu, gue punya late night di Kompas TV, judulnya 11-12. Satu lagi proaktif di Metro TV, acara politik gue. Acara itu, kalau itu diambil dari nama album lo kan? betul. Itu acara kalau nggak dibungkus sama stasiun TV-nya mungkin kami masih berjuang. Cuman waktu itu gue Badung, terus kasus di somasi sama Menteri Hukum dan HAM. Yang somasi menteri. Habis itu dalam waktu hitungan minggu, nggak nyampe sebulan kami bungkus. Tapi yang 11-12 gue berhenti karena gue minta acara kita bertumbuh gitu. Gue bilang I need more writers. Late night has so many writers gitu. They have a writer room di mana mereka every segment has their own producer, has their own writer, gitu. Tapi ternyata nggak dikasih. Gue bilang kalau gitu naikin gaji gue, nanti gue yang bayarin mereka sendiri, nggak dikasih. Terus gue nggak bisa kalau nggak nunggu. Bro, konsep itu nggak bisa di Indonesia, bro. Menurut lo? Makanya Saya pindah. Iya. makanya saya pindah ke Bali dan bikin sendiri. Bedanya saya belum bisa aja ke luar negeri. Pada zaman itu juga nggak ada pilihan untuk kita ngelakuin hal-hal seperti ini. Nggak bisa, belum. 2008, YouTube baru ada 2005. Iya, betul. Lu main YouTube tahun berapa? Good question. Gue inget gue 2012. Gue ingat 2009 tapi dibikinin teman gue. Jadi gue nggak aktif. Gue baru aktif 2016. Oh, jauh ya? Iya. Dari 2009 ya? Iya, jadi waktu itu 2009 gue memperlakukan YouTube cuman ya udah naruh. Abis ada produk video apapun taruh aja. Kayak foto album gitu, kayak video. Kayak orang zaman sekarang di TikTok dong. Iya agak kayak enggak. Malah sekarang. Kalau gue kemarin ngobrol sama Dev Hendrik, gue bilang, Dev, lu ngerti TikTok nggak? Iya, gue main kok. Gimana cara ngisi albumnya? Gue bilang gitu, kata dia, anjir lu tua banget, kok ngisi album? TikTok tuh lu buang-buangin aja, kata dia gitu, kata dia. Ya ada banyak yang treatmentnya kayak gitu, ada juga yang konten kreator, yang treatment YouTube-nya ada di TikTok tuh dipikirin dan segala macamnya. Tapi
untuk waktu yang sangat lama YouTube gue tuh cuman ya udah taruh aja. Gue baru bener-bener menstrategikan YouTube itu 2016 sehingga sekarang jadi gue mulai upload video tiap hari. I wanna say 2018. Lalu 2019 atau 2020 awal nyentuh 1 juta subscriber, terus gue berhenti jadi 3 kali seminggu. Tapi ya I consciously try to build. But it makes money now, no? Now it does. It Salah satu funds you in New York? betul sekali. Kerasa tuh? Wah, lumayan. Karena saya di New York dibayar $2. 30.000. Satu kafe latte. Cuman ya sangat kebantu YouTube. Jadi tadi kita udah sempat ngobrol di mana lo your patience span ya, tingkat kesabaran lo untuk menunggu sebuah acara ada grow apa enggak itu 2 tahun. Betul. Bapak udah berapa lama di New York? 2 tahun. Wow. Wow, Sofina Pita, good job. I'm just asking. Iya, 2 tahun. Good question. Ada follow up question dari itu. 2 tahun jawabannya. Udah 2. Tepatnya hampir 2 tahun. Januari 2 tahun. Januari 2024. Ya, udah. Ini karena kita tayang 2024. Okay. Jadi udah Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. How's it going? I mean like gue udah denger ya di podcast beberapa teman-teman, you say it's hard, you say it's tough. I can only imagine karena lo pindah bawa keluarga. Nggak berarti kalau lo terpisah dari keluarga lebih mudah juga ya? Ya nggak juga. Bahkan dari Januari sampai September memang gue sendirian. Dan honestly it's as tough. Terpisah gitu. Berat sekali. Banyak sendiri, banyak nggak jelas gitu, kesepian, sedih, oh my goodness, nangis di Battery Park karena kangen keluarga dan karena tidak kunjung lucu. Stres gue. Kenapa tuh? Menurut lu kenapa lo nggak kunjung lucu? Ada language barrier kah? Walaupun lu sangat fluent in English? Nggak. Atau emang seleranya di sono agak beda bang sama di Berlayer. Pertama, karena menurut gue ya, aku bilang, tapi menurut gue karena gue ibarat adonan udah jadi gitu. Gue sekarang jadi menganjurkan, justru kalau lu belum mateng banget as a performer, dan kalau lu punya kesempatannya, mending pindah ke New York sekarang supaya lu kebentuknya di sana. Kalau gue tuh adonan gue jadi, gue harus hancurin lagi dan bangun lagi, karena memang style komedinya beda. Karena kalau lu pernah nonton orang New York atau orang Amerika, terus bingung. Kenapa lucu ya? Buat gue nggak lucu gitu. At the same time, sometimes ada banyak orang yang ngelihat stand up Indonesia mungkin nggak lucu dan ngerasa dia lebih nyangkut di stand up Amerika gitu. Tapi gue sendiri udah stand up dari tahun 2010. Jadi waktu gue pindah ke New York itu gue udah 12 tahun stand up. Mold gue tuh udah jadi. Sementara style New York tuh, gue kan storyteller, tadi kita sempat establish, joke gue tuh panjang-panjang gitu, terus ada half punch di tengah, di situ terus ada ketawa gede di belakang. You make people wait, cause like, betul. I'm getting there, hang on, I'm getting there. I just like to tell stories. Kalau di New York, semua itu serba cepat karena stand up comedy lahir di New York, orang udah terbiasa nonton stand up, jadi mereka tuh yang, ayo buruan ketawanya mana gitu. Jadi gue mesti ngubah gaya stand up gue, dan itu susah buat gue untuk punya joke gue di Indonesia, satu joke gue di Indonesia itu 5 menit. Satu buah joke itu udah lama loh. Iya, di New York gue open mic 5 menit. You have to crack it by 30 seconds dong. Makanya begitu naik udah harus pecah. Dan itu susah buat gue. Sekali lagi buat gue tuh susah untuk mengubah habit gue dan cara gue stand up. Jadi itu ada satu kendala itu. Yang kedua adalah susah banget dapetin perhatian orang. Untuk bikin mereka mau nyimak kita tuh susah sekali. Because they're in there minum, main handphone. Iya betul. Satu. Mereka juga depresi masuk ke coffee shop ya kan. Orang-orang bilang di American Dream, Amerika lagi bad dream nih menurut gue sekarang. Menurut gue, New York adalah tempat mimpi-mimpi mati. Mimpi-mimpi banyak yang mati di New York. Where dreams go to die. Dreams die in New York. Tapi susah sekali membuat mereka memperhatikan karena gue sering banget nonton stand up. Kalau lu nggak ngasih sesuatu yang beda, kayak kan gue kan di Jakarta, di Indonesia, gue kan topikal ya, gue ngomongin soal apapun yang lagi rame, politik, social issue. Orang pay attention. Iya. Gue coba untuk jadi topikal di New York, orang New York belakangan gue sadari, topikal mah banyak, nggak harus elu untuk
ngelempar joke. Ada banyak. Bartender, barista juga bisa. Bisa mereka kayak gitu-gitu. Iya. Belakangan gue tahu bahwa justru harus jadi orang Indonesia untuk mereka merhatiin. Itu me a while untuk tahu bahwa gue harus cerita soal Indonesia untuk membuat mereka nyimak, karena di New York mereka nggak tahu. Indonesia apaan? Iya, mereka orang Filipina jauh lebih banyak. Oh ya, Pinoy. Pinoy banyak karena mereka kerja di health industry. Iya. Thailand, Singapura, Malaysia sangat dikenal. Indonesia nggak dikenal sama sekali. Iya. Jadi butuh waktu untuk gue tahu justru keindonesiaan gue ini yang menarik, karena tadinya kan gue mikir, ngapain ya cerita soal Indonesia di depan orang yang nggak tahu Indonesia gitu. Nah, jadi lu harus memperkenalkan, hi, I'm Panji from Indonesia. Betul. Or do you sell Bali? Indonesia. Oke. Tapi ketika nggak connect baru gue bilang, Bali. You don't know Indonesia, you must know Bali. Terus baru bunyi, that makes sense. You use the Bali button. Iya betul, I use the Bali button. I have to, karena kalau nggak akan nempel mereka. Iya. Dan itu baru dapetin perhatian, belum membuat mereka ngerti. Jadi dapetin perhatian mereka adalah satu hal, membuat orang relatable adalah hal yang lain. Makanya joke gue sekarang banyak perbandingan gitu, perbandingan New York, Jakarta, Indonesia, US, baru kemudian connect. And it took me, I guess 5 to 6 months untuk dapat itu. Sebenarnya setiap harinya gue open mic 3 kali, bahkan 4 kali, bisa 5 kali. Jadi lu bisa kebayang nggak 5 kali 5, karena Sabtu Minggu gue istirahat biar nggak burnout. 5 kali 5, 25 kali open mic seminggu, nggak lucu. $250 doang ya? Iya betul. Mama kan langsung hitung. $5 per open mic atau satu minum, yang mana satu minum juga segitu. Bang, nanya dong, cash apa bayarnya nunggu orang talent 3 bulan lagi? Tidak terima nunggu-nunggu mereka. Lu kalau mau open mic sekarang, bayar sekarang. Okay. Dan it's costly. Di bulan kelima tuh yang lu ngeluarin duit banyak banget nih untuk 5 bulan gak lucu. I can imagine. Ya. Dan ini Panji, maksudnya gini ya. Gue nggak mau terdengar kayak gue orang yang punya ego, tapi ini kan Panji Pragiwaksono. Yeah. Buat Panji Pragiwaksono lucu tuh gampang. Bahkan mungkin sebulan yang lalu, 1 minggu sebelum gue terbang ke Jakarta untuk show di Bali ini, gue mendengar sesuatu yang belum pernah gue dengar sepanjang gue berkarir di hiburan dari tahun 2001. Yang adalah? Penonton teriak boring. Di mana? Pas gue lagi stand up. Di mana? Di di Bayside Queens. Gue lagi manggung di bar gitu. Terus gue stand up, joke gue nggak kena. Terus gue coba crowd work gitu, bikin kelucuan ke penonton. Meja ini kena. Ya. Penontonnya by the way cuman 3 meja, jadi cuma ada 6 orang dan beberapa di belakang di barnya. Jadi set gue nggak kena, gue coba interaksi sama penonton deh gitu. Yang ini mukanya kenceng banget, nggak berani gue bercandain. Yang ini gue bercandain berhasil, yang ini kesannya kayak bisa gue bercandain. Dan gue bercandain, tapi nggak nemu lucunya. Gue mencoba untuk gimana cara nemuin lucu ya. Nggak lucu-lucu, di belakang ada teriak, boring. Kata gue, oh my God. Gue nggak pernah, sepanjang berkarir di dunia hiburan dari tahun 2001 ada orang yang teriak gue boring. It hurt me. Gue akan nangis sih kalau gue. Gue di jalan, dan itu dingin banget kan, udah winter kan, sambil nunggu bis. Aduh, New York blizzard is the worst. Gue lagi nungguin dingin-dingin. Kenapa gue tadi mencoba untuk evaluasi apakah gue kurang banyak joke yang nggak, yang cocok untuk bar crowd atau apa. Tapi terus kemudian gue menarik kesimpulan, I'm just not a good comedian yet, not a strong performer yet. I like that word, yet. Yet, ya. Belum. Bukan belum. Tidak. Iya, belum. Gue percaya sekali dengan etos kerja gue, dan objectively looking back, kalau boleh gue mencari satu atribut dari gue yang bisa bikin gue sampai sekarang ini cuman persistennya aja. Sebenarnya kalau di breakdown, tahan rasa sakit, fisik ataupun mental, persisten, kekeh mungkin. Tapi gue kenal diri gue sendiri sebagai orang yang disiplin, dan gue lihat hasil dari kedisiplinan itu seperti apa, sehingga gue udah ada di situasi yang gue nggak tahu nih, nggak ada jaminan kedisiplinan gue akan membawa apa, tapi historically disiplin gue selalu membawa hal yang baik. Jadi sekarang gue bilang, dan gue yakin, gue nggak tahu berapa lama, tapi gue yakin kalau gue persisten, gue nyampe ke titik yang gue cari dari. Yang adalah apa titiknya lo cari? Bisa hidup dari stand up, sesederhana itu. Di New York? Ya, komika hidup dari karya adalah slogan perusahaan gue. Sehingga di New York, target gue adalah menjadi seorang komika, stand-up comedian yang bisa hidup dari stand up-nya. Dan itu susah. Teman-teman gue yang gue bawa ke sini pun belum.
Kevin Sanchez, Joshua Pallet, sama Rashad Bashir, mereka belum. Tapi this is the dream karena orang berpikir gue ke New York untuk Madison Square Garden atau punya Netflix special. Tapi gue tahu gue siapa, gue tahu peran gue di kesenian ini apa. Gue adalah orang yang karena gue udah bisa hidup dari stand up, orang-orang lain dari Indonesia datang dengan keyakinan bahwa si Panji bisa, gue pasti bisa. Lalu mereka yang akan dapat Netflix special, mereka yang akan dapat Madison Square Garden. Oh my goodness, lo sadar kalau purpose lo di dunia ini adalah pembuka jalan, and you don't mind that when lu babat alas, and then someone else gets the hidup gue selalu seperti itu dari shine and karena lu nggak apa-apa. Kayaknya ya, karena gue tuh seneng banget stand up, so jadi bener-bener kalau gue bisa hidup di sebuah kota di mana gue bisa stand up sesering mungkin setiap hari, I'm good. Nggak harus kaya raya, apalagi kaya raya. Pajak bikin pusing, tidak perlu jadi orang kaya. Tapi orang berkecukupan aja. Yang penting anak-anak gue butuh sesuatu ada, I'm good. Dan itu aja yang dicari. Kalaupun ada peluang-peluang seperti Netflix special atau Comedy Central atau apapun, itu dampak dari gue bagus menjadi seorang stand up comedian. Tapi aim-nya bukan itu efek. Aim-nya adalah jadi stand up comedian yang bagus, cukup bagus untuk bisa hidup dari stand up. Dan gue tahu kan berapa biaya hidup per bulan yang dibutuhkan, dan perjalanannya jauh sekali. Tapi I'm strategic about my move. Gue punya 3 pilar yang akan membantu membangun momentum, dan tahun 2024 kita akan coba jalanin 3 pilar tersebut. Pilar tersebut, karena lu bertanya kayak jauh dong pilarnya apa? Gue ngomong pada tadi muka gue dong ya. Tapi muka lu, masa gue tanya? Saya udah banget. Udah ya. 3 pilar tersebut adalah local podcast di mana gue ngobrol sama stand up comedian New York. Open mic, so I run my own open mic now. Dan shows. Jadi podcast itu adalah tempat gue berkenalan dengan komedian-komedian dan tempat gue ngasih tahu diri gue seperti apa. Karena ketika gue ngobrol sama komedian, gue bukan cuma nanya soal dia juga nanya soal gue. Lalu gue dan hidup gue dan personality gue jadi terekspos ke audiensnya dia. Semakin banyak gue ketemu komedian, semakin crossing audience dan audience dia kenal gue. Gue nggak mencoba untuk mencuri apa-apa, tapi kalau gue itu ternyata menarik di mata dia, mungkin dia akan tertarik sama komedi gue. Terus gue punya open mic. Open mic juga tempat untuk berkenalan dengan komedian karena comedians find you, wanna be on your open mic, dan gue ngelatih skill jadi host di sini karena I host my own open mic. Nanti rencana gue, komedian yang lucu di sini akan gue taruh di commercial show-nya. Commercial show-nya ini adalah tempat gue ngebangun fanbase, ngebangun audience dan segala macamnya. So 3 pilar ini akan gue jalanin, dan gue percaya kalau gue jalanin dengan konsisten, 3 pilar ini yang akan ngebangun momentum. Karena di New York tuh ada 2 jenis komedian. Ada yang hidup gue adalah comedy club, sama gue nggak butuh comedy club, gue bangun karir gue sendiri. Nah, gue ngambil jalur kedua. Gue akan bangun momentum gue sendiri. Hang on. Yang kedua tadi ketika lu bilang lu akan run your own open mic, how? You need to have a place atau apa? Ya, kebetulan ada banyak bar dan teater dan comedy club yang obviously butuh duit. Jadi gue nawarin ke beberapa tempat, lu ada jam kosong nggak? Gue bikin open mic di tempat lu. Lumayan orang datang gitu ya? Lumayan orang datang, bagi hasil $5 per open mic, $3 untuk tempat, $4 bahkan kadang untuk tempat. Tapi kan nggak apa-apa ya, gue kan nggak nyari duit dari situ. Gue nyari kesempatan untuk berjejaring dan nyari kesempatan untuk ngelatih gue nge-host. Karena nge-host acara stand up sama stand up adalah 2 hal yang berbeda. So I need to craft my art in hosting untuk gue pakai di acara komersilnya. Karena gue akan nge-host acara itu. Dan sekarang udah jalan, gue punya open mic namanya Comedy Gym NYC tiap hari Kamis di Producers Club jam 9 malam. Comedy Gym and what? NYC. Oh, NYC. Iya, Comedy Gym NYC. Orang berlatih ceritanya ya, gym ya. Dan memang masih sepi open mic gue, tapi gue percaya kalau gue nya bagus nge-hostnya, gue ciptain situasi open mic yang kondusif, orang mau datang. Lama-lama orang mau datang. Karena ada open mic yang nggak kondusif. Banyak banget open mic, misalkan line up-nya 15 nih. Abis open mic cabut.
cabut. Jadi orang-orang yang manggung terakhir tuh manggung di depan 2-3 orang. Nggak enak banget. Iya, nggak asik ya. Iya, jadi gue selalu coba untuk di setiap open mic lain gue bertahan sampai akhir, karena di open mic gue juga pengen lu bertahan sampai Iya akhir. dong, tungguin gue dong, Iya, gitu kan. iya. Gue pernah kok open mic di depan kosong, udah pada cabut semuanya. Pernah. Ya, tetap baru harus aja. jalan. Ya, gue namanya Jonesy Corona, dia running open mic di So sebuah you bar. were open micing to the bartender or the waiter? The bartender and the host. Nggak ada siapa-siapa. Ya udah, nama juga mau ngelatih. Tapi seru loh. Nggak Iya. tahu ya. Nggak tahu. Oke, this is just me. Correct me if I'm wrong. Gue dari dulu selalu ngomong, passion gue adalah kayak lo, storyteller, speaking to people, listening to people's stories. Jadi buat gue, disuruh nge-MC depan satu orang, dengan disuruh nge-MC di satu stadion, buat gue sama. Betul. Deg-degan dan Betul. ketika harus pecahin Iya. esnya di awal tuh sama loh buat gue. Betul. Dan kayaknya untuk orang yang seneng melakukan itu karena senang sama keseniannya, yang kayak gitu-gitu tuh udah buat kami no brainer gitu ya, di depan 1, 10, 1000 sama aja gitu. Sama. Gue pernah ngeliat Enda Henresa kayak mereka manggung di acara Yayasan Kanker gue, Pita Kuning, di depan kayaknya cuman I wanna say 12 orang. Terus weekendnya mereka manggung di Java Jazz, sama persis. Energi yang mereka berikan toh. Semua gimmicknya juga termasuk, yang tau gak mereka suka main kayak gini, Iya, sama. persis. Iya. Terus gue yang oh my god, ini kalau bukan karena mereka suka apa yang mereka lakukan, gak akan kayak gitu. Enggak. Orang kan sering banget, lah cuma 12, udah setengah-setengah aja kan gitu ya. Tapi ya gue, orang-orang kayak gitu membuat gue nggak ngerasa gue aneh, nggak ngerasa kayak kita aneh, Iya. karena kita ngeliat tuh orang lain juga. Iya. Ternyata orang lain gitu juga. Ada temen ya? Iya. Iya. Kayak, oh berarti emang if you like what you do, it doesn't matter berapa orang di depan. Right. Doesn't matter. Even if I'm talking in front of my dog, buat gue juga. Iya. Ya, paling nih. tapi ngomong di depan entah itu anjing ataupun siapapun yang nggak responsif atau nggak ngasih reaksi balik, itu tuh buat gue pribadi, terutama open mic ya, jadi kesempatan untuk ya udah kalau gitu gue latih for the sake of ngelatih aja. Iya. Ngomong aja, trying to say it from out of my mouth, from my head, out of my mouth. Udah itu yang gue cari gitu. Karena mengeluarkan dari sini Enggak, betul. ke sini, di mana sering harus ngelewatin ini juga, Betul. itu perlu latihan. Betul. Iya kan? Kadang-kadang ini sering banget terjadi, sorry, salah kamera. Ini sering banget terjadi di komedian. Yang mereka tulis nggak sama apa yang mereka omongin. Right. Dan yang rusak adalah antara apa yang mereka pikirin atau apa yang mereka rasain. Betul. Makanya tadi Sophie bilang dari sini ke sini keluarnya beda karena mungkin ada ego yang ketekan atau nggak ketekan sehingga emosinya mengganggu apa yang tadi mau diomongin, atau bahkan palanya ngapain ya gue serius banget kan dari nonton. Sehingga yang keluar itu yang mesti dilatih, justru kontrol Iya. otak, kontrol Iya. hati terhadap apa yang kita mau deliver. Betul. Itu baru inside work-nya. Outside work-nya lagi kita ngobrol, ada yang keluar. Nah, atau ada yang gini nih, ada yang gini. Nahan. Nguap tapi ditutup mulutnya karena respect. Ya. Nggak gitu. Ya. Lu tahu sekarang perasaan jadi ustadz atau pendeta? Ah, betul. Pasti kalau dia Pasti ada yang kayak khotbah ngasih gitu. kajian pasti Iya. ada. Tidur. Ada yang tidur, betul sekali. Dan ini banyak orang tidak tahu, nggak setiap kali kita ngeliat orang bosan sama kita harus kita acknowledge loh. Nggak harus kita hibur. Betul, nggak harus kita. Nggak. Bangun dong. Entertain, Nggak harus tenang aja, karena lu address ini satu orang yang ngantuk, lu lupa masih ada 10, 100 yang lagi merhatiin gitu. Ngerti Iya maksud betul. gue? Setuju gue, setuju. Dan rumah kartu yang udah lu bangun roboh. Betul. Hanya karena satu orang. Betul. Lu percaya atau tidak, bahkan the best of public speakers kadang-kadang nggak ngeh itu. Gue pernah ngeliat seorang, I don't want to mention names. Kasih tahu aja. Ntar gue bip. Ya udah. Tutup dong mulut lo. Hah? Apa? Gue sebut bilang aja. Oh, dia mah bukan public speaker Tapi Ngerti gue. Tapi maksudnya asumsinya kan dia kan ngomong mulu. Dia waktu itu. Ngomong mulu belum tentu public Betul, speaker menurut betul. gue. Lu ngomong mulu gitu. Betul. Tapi kan dia ceritakan senang memotivasi. Iya, oke. Gue lagi nge-host acara di mana dia jadi
Semua lagi connecting, semua. Kan gue di situ, gue bisa ngelihat semua orang connecting, semua orang responsif kecuali satu gini doang. Dan nggak yang ngasih, menurut gue ya, nggak yang ngasih, nggak kayak gitu. Tangannya gini doang. Sama itu bapak, saya perhatiin Anda dari tadi tangannya seperti ini. Apakah Anda tidak setuju dengan nama saya? Dia hajar itu orang, dia hajar. Dan menurut gue sesinya jadi rusak. Iya. Cuma satu orang doang begini. Karena dia baper. Menurut gua baper dan dia nggak, namanya damage control. Kontaminasi aja, damage-nya kan cuma di ini orang ini. Kalau misalnya lu bahas malah ngelebar. Nyebar virusnya. Betul, diemin aja. Lu ngeliat ada kayak gitu, yang lain engage, diemin aja. Iya. Tapi kan ini kan hal-hal yang cuman orang dengan pengalaman yang tahu. Mungkin dia juga lagi stres, kita nggak taw. But just bad day, maybe, I don't know. Tapi nggak tahu, karena kan gue bukan profesi, gue bukan stand up comedian ya, public speaker. Tapi ada kalanya, karena pengalaman kita jadi tahu, instinctly kita akan lihat gini, kayaknya malah bisa jadi bahan orang ini. Betul. Ya, betul. misalnya dengan mungkin bisa, mungkin nggak bisa. Iya, tapi it's worth a try kan? Ya, kita coba. Sepertinya saya lihat Bapak sedang banyak pikiran atau asam lambung, Pak. Yang, you know, like. Dan menurut gua kalau pendekatannya pro dia, nggak apa-apa. Kalau pro gitu kayak, misalnya pun ada kayak gini, kita stop bentar, Bapak dingin ya atau apa? Kalau pro mungkin masih nggak apa-apa. Dia merasa, maybe I need to be massaged my ego kata si Bapak yang begini. Tapi kan kalau pendekatannya yang kayak, Bapak kenapa? Nggak setuju sama omongan saya? Itu kan udah baper itu dan nggak nolong. Enggak. You could have win his heart. Instead you projected your anger betul. over something yang mungkin in the past lo nggak selesaikan gitu. Destroyed. Right? Destroyed. Kasihan yang lain. Iya, benar. Alright. Lucu ya, ini kita kan jadi kayak sesi. Kita harus bikin talk show lagi berarti. Itu sesi berbagi ilmu. The revamp. Kayaknya ganti aja Casisusnya. Kayaknya kalau harus bikin talk show harus ganti nama. Oke, so tadi gue udah berhenti di pertanyaan ini sudah 2 tahun yang di New York. Lalu lu jawab dengan lo akan melakukan 2024 ini, which is your 3rd year, 3 pilar. Tadi lo udah jawab itu. Oke, so this 3 pilar is going to take another 2 years, you think? Wow. Gue kayak mama kurang ajar. Kayak psikolog. Kayak Gamila aja nggak segalak ini nanya ke lo, kok gue rese. Enggak, karena Gamila kalau udah galak nggak nanya, justru diem. Wow. How long are you gonna give this 3 pilar? Here's what I know tuh. Kelihatannya udah sepakat kami at least 10 tahun di New York. Seminimal. Kelihatannya sudah sepakat. Kenapa? Karena pada awalnya anak-anak gue tidak on board sama move ini. Anak gue yang cewek kerjanya pengen balik mulu, nanya berapa lama visanya ayah, setelah 3 tahun kita pulang kan gitu. Counting the days. Dan itu sempat bikin gue khawatir, tapi anak gue yang cowok 2 tahun lagi kuliah dan udah firm mau kuliah di New York. Dia Jipoko iya, udah bener. kuliah sih dulu kan masih kayak bubble kalau dibawa. Gue aja kaget, gue anak gue 2 tahun lagi kuliah kayak absurd aja gitu. Tapi dalam 2 tahun anak gue mau kuliah dan dia udah bilang gue pengennya di New York karena pilihan kampusnya lebih pas dengan preferensi dan cita-cita dia. Oke. Adeknya kan SMP bilang dia mau masuk ke SMA-nya abangnya. Oke. Yang berarti dia akan ngelanjut ke Francis Lewis, sekolahnya abangnya. Dan kalau anak gue yang cewek SMA-nya di New York, besar kemungkinan dia akan kuliah di New York juga, or at least di Amerika. Yang berarti dia kelar kuliah akan terjadi 10 tahun dari sekarang. Whatever is happening with my career, gue harus berada di New York setidaknya 10 tahun. Jadi kalau lo nanya 3 pilar itu mau gue kasih, untuk ngebangun momentum itu mau gue kasih berapa lama? Setidaknya 10 tahun. 10 tahun akan jalan terus, dan mungkin akan ada pilar-pilar baru untuk momentum. Gue tuh percaya banget momentum tuh antara datang ke lu terus lu tumpangin, atau lu bangun dengan, kan ada istilahnya roda gila ya, jadi kayak ada roda yang mesti lu giniin terus aja pakai tangan lu sampai satu titik di mana lu lepas udah dia muter terus. Nah gue tuh butuh 3 pilar ini untuk muter momentum itu, dan mungkin gue butuh lebih banyak effort lagi, nggak tahu deh. Mungkin ada pilar tambahan, tapi ini akan gue jalanin secara konsisten, kelihatannya seminimalnya 10 tahun. Lo kan bicara dari approach anak lo tuh. What about Gamila? Approach, maksudnya, ya mungkin gue pertanyaannya dari sisi istri. She has to withhold everything because of konsistensi ini.
Dan anak-anak, but then again ya, nggak tahu ini sorry ya, ini mungkin gue sedikit ngomongin my own personal thing gitu ya. Ketika kami pindah ke Bali pun banyak banget yang harus gue tahan dari yang ada di dalam diri gue. Gue beruntung aja, sekarang anak-anak udah gede, suami gue melihat kerinduan itu, terus gue dibuatin YouTube ini. Kalau nggak, mungkin gue akan suatu hari meninggal terkubur bersama semua ide dan cita-cita gue itu gitu loh. Yang selama kemarin-kemarin tuh cuma bisa gue tuangkan ke buku dan yang lain-lain. Because I recognize ada satu musim di mana ibunya harus di rumah nih kayaknya karena anak-anak mulai besar. Tapi kan kita punya talent juga. Nah untuk Gamila sendiri, apa sih sebenarnya menurut lo yang apa ya? Yang bisa dia tetap kembangkan, yang lo bisa bantu selama musim kalian bakal ada di New York ini? Cause she's very talented. Gue tahu dia nulis kan terakhir tuh apa yang band itu? Sorry, gue lupa. Name for a Band. Name for a Band. Ya dia nulis dan ngedirect. Right. Itu gimana waktu itu? Ketika itu terjadi, lu lihat sinar di matanya nggak? Did she like? Oh, waktu dia ngedirect. Gue tahu banget Gamila senang nyanyi, senang nulis, senang ngedirect, senang acting. Gue tahu persis itu. Dan sebagai orang yang jatuh cinta sama dia, gue tahu she is at the peak of her beauty when she's doing the things that she loves. I fell in love with her waktu dia nyanyi. Jadi buat gue pribadi juga sangat berat dan sangat bersalah dan sangat merasa gagal sebagai seorang suami dengan kepindahan kami ke New York. Walaupun memang Gamila pernah bilang, kayaknya aku harus tinggal di luar negeri deh gitu. She said that one time. Habis itu at another time dia bilang, kayaknya aku kalau luar negeri kayaknya mau New York deh. Dan walaupun itu sedang terjadi, tapi kan prakteknya kan selalu lebih kompleks daripada ngomongnya gitu, daripada konsepnya gitu. Dan gua mencoba untuk ngasih dia ruang untuk terus berkarya dengan cara let me do house chores. Pekerjaan rumah tangga. Ya. Cuci, masak, lo masak? Kadang-kadang ya, walaupun tidak di level Gamila, tapi I prepare food, at least that. Entah itu mau Uber atau masak tipis-tipis. Masak tipis-tipis juga basic banget lah. Kalau boleh jujur, cara gue nyiapin makanan adalah dengan gue punya abon, gue punya kentang Mustafa gitu-gitu. Itu udah ready lah. Terus gue setiap Senin harusnya, kadang-kadang lupa jadi Selasa atau Rabu, setiap Senin vacuum dan ngepel 3-4 minggu sekali, karena di New York nggak gampang debu ya, kecuali kalau lagi summer. Gue nganter sekolah lebih sering, gue berurusan dengan pihak sekolah paling sering. Gue ngurus vaksin anak-anak, vaksin yang dibutuhkan untuk sekolah, karena gue nggak pengen nambah beban ke Gamila. Tapi itu pun in the deepest of my heart, I feel like I'm failing. I fear salah satu ketakutan gue tuh dia bangun tidur terus berkesimpulan, dan mungkin aja dia berkesimpulan itu di kepalanya, tapi I feel like she thinks that her husband failed her. Gue tuh I'm her number one fan. I've always been. Selalu berusaha untuk suportif terhadap karirnya dia, whatever.
Tapi di New York ini, I feel like I failed. Kayak gue nggak kontributif gitu terhadap apa yang dia butuhkan. Untuk ketidaksehatan mental anak-anak gue dan istri gue nyalahin diri gue sendiri. Jadi, I don't know, gue paling nggak bisa berpendapat banyak dan paling nggak berani berpendapat banyak terkait istri gue. Karena tidak ada yang bisa gue ceritakan yang layak untuk dibanggakan, gitu maksudnya. Ketika lu ngomong ketidaksehatan mental, I just wanna clear it out to the audience ya, bahwa nggak berarti mereka ini di New York lalu mentalnya nggak sehat gitu ya, bukan orang sakit mental. But I understand where you're coming from. Maksudnya adalah ketika ada satu perubahan dalam pola hidup yang kita udah terbiasa, lalu itu seakan-akan membuat kita semakin jauh dari tujuan atau mimpi, pasti mental goyah. Iya, dan itu kan maksudnya. Yang banyak orang nggak sadar adalah seperti fisik, mental tuh bisa cedera. Bisa. Mental tuh bisa kesleo. Bisa. Dan it doesn't mean seperti fisik bukan berarti kemudian lu disabled gitu ya. Kayak fisik kan lu bisa disabled gitu, bisa kakinya nggak kepake. Dan secara mental juga bisa, tapi tidak berarti ketika lu kesleo mental berarti lu disabled. Cuman aja ya gimana sih rasanya jalan dengan kaki kesleo, sama aja kayak jalan dengan mental kesleo. Gimana rasanya kalau misalkan jalan sehari-hari menjalani kehidupan dengan tangan kanan patah gitu, sehingga mesti lu crutch. Sama juga jalan sehari-hari dengan mental yang patah. Bayangin mental dan fisik itu bisa luka dan bisa sakit. Dan itu yang membuat ketemu dengan terapis, dengan psikolog itu sesuatu yang penting sekali. Untuk siapapun. Termasuk untuk yang nggak ngerasa. Bahkan kalau lu ngerasa gue nggak perlu, gue khawatir sama lu. Kalau ada yang bilang, enggak lah, gue nggak butuh psikolog, apa itu. Gue khawatir sama orang itu justru. Karena gue yakin, kita semua itu, kalau ini orang yang ngomong, enggak, gue nggak apa-apa. Kalau dia pernah kesleo, dimanapun, dia pasti pernah kesleo secara mental, di bagian apapun dalam kehidupannya dia. Dan kadang-kadang kita nggak ngelihat hasilnya sampai traumanya turun ke anak. Misalkan ada bapak-bapak bilang, enggak, gue nggak apa-apa gitu. Gue oke-oke aja. Dia ngerasa oke-oke aja. Anaknya kena dampak dari dia. Anaknya suatu hari ntar punya isu. It might be daddy issues. Gara-gara bapaknya. Tapi, makanya gue pernah bilang, gue lupa kata-kata persisnya gimana. Tapi gue bilang, what happened to you in the past tend to give effect to somebody else's future. Yeah. Fix yourself. I think I said something like fix yourself because what happened to you in the past would give effect, would destroy even other people's future gitu. Anak lo, mitra kerja lo, orang di sekitar lo. Jadi ya, ketika kita lagi ngomongin kesehatan mental dan ngomongin kesehatan mental istri dan anak-anak gue tuh berhati-hati sekali. Jadi orang tua kan nggak ada sekolahnya. Tiba-tiba anak-anak trauma aja kan gitu kan, kita khawatir ya. Do you have like every week like ada hari designated untuk ngobrol nggak keluarga? Sama keluarga? We do semua, that. you put everything on the table. Ini umur-umur genting nih soalnya, karena ya selain memang menurut teorinya begitu, kami juga berdua, gue sama Pongki melewatin, pindah ke Bali juga anak gue nggak setuju yang gede sebenarnya. Setahun dia marah sama gue. But then everything we put on the table every single day untuk ngasih tahu bahwa ada satu visi yang kamu nggak bisa lihat saat ini. Pada saat itu mama gue sedang sakit, baik physically udah kena fisik gue dan juga I had anxiety attacks and everything. Udah mental lah gitu. Gue butuh rehat. Ya itu kita omongin terus gitu dan kalau di keluarga gue ketika when we're on the table it's always funny talk, funny conversation. And they laugh at your jokes? They laugh more at my wife's jokes. Of course. Karena Gamila jauh lebih comical. Di rumah Gamila lebih lucu daripada gue. Yeah. Tapi ketika kami lagi makan siang bareng atau makan malam bareng, it's all happy stuff. Tapi pembicaraan deep talk itu terjadi one on one. Antara Shira dengan
Mila, Shira dengan gua, Dipo dengan gua, Dipo dengan Mila. Itu terjadi. Justru karena itu terjadi, kami jadi tahu apa yang sedang mereka rasakan. Dan kami coba untuk atasi itu, makanya kami semua punya sesi dengan psikolog. Terutama sejak pindah kami bikin sesi dengan psikolog untuk memastikan kami tidak lalai dalam mengawasi kesehatan mental. Karena kalau fisik kita bisa lihat kan. Gue tuh selalu bilang, harusnya tuh orang tuh ke psikolog kayak ke dokter gigi. Dokter gigi kan harusnya... Setiap 6 bulan, check up. Betul, harusnya kan setahun 2 kali. Jangan nunggu bolong dulu dong. Justru lu rutin supaya kalau ada bolong-bolong kecil, ketutup. Psikolog tuh kayak gitu. Atau, kalau gue boleh pengalaman gue adalah journal. Journal tuh kayak flossing. Bersihin plak-plaknya sendiri sebelum kita ke dokter giginya. Dan journaling tiap orang beda ya. Ada yang memang journaling nulis, ada yang nulis tangan, ada yang nulis ketik. Ada yang journalingnya gambar, ada yang journalingnya podcast, ngomong gitu. Di Bali menurut gue journalingnya main layangan. Oh iya? Kalau menurut gue ya, ini observasi gue. Kalau main layangan tuh, lu perhatiin gak sih, like you're free, gimana sampai naik ke layangan. Iya. Wow. Jadi gue pernah lihat orang-orang yang main layangan tuh kayak mukanya tuh kayak sumringah, kayak nggak ada beban. Itu kayak bapak-bapak main burung juga kali ya? Saya lagi journaling. Gue juga kadang-kadang ada stand up comedian namanya Adriano Kalbi, dia bilang, gue makin tua tuh makin ngerti kenapa bapak-bapak suka ngeliatin ikan di akuarium. Bentar, yang ketawa cuma 2 bapak-bapak di ruangan ini. Kenapa? Karena ngerasain gitu, kayak ada enak banget, hidup tenang, mondar-mandir doang gitu, sambil ngerasa kayaknya lu lebih terjebak daripada gue deh hidupnya. Gak tahu ya, maksud gue. Tapi the older we get, menurut gue ya, I don't know if it's the same with other people, tapi semakin tua, semakin kita kenal diri kita. Kayak gue, I understand my body 100%. Really? I understand. Gue tahu apa yang terjadi kalau ada situasi cuaca seperti ini, gue tahu apa yang akan terjadi. Gue tahu apa yang akan terjadi kalau ini dan itu. I understand myself so much. Termasuk lu mengurus jauh ini sekarang. Ya, makanya gue kayak gini. Ganteng ya, Panji ya? Ganteng nggak. Gue nggak bisa on board sama ide bahwa terima aja, ya kenapa sih dipuji? Gue ada sesuatu yang terjadi dengan masa kecil gue sehingga gue bingung kalau dipuji. Tapi gue... Men, 181 tuh udah rumus buat ganteng, tinggi badan 181. A lot of men would give their left arm for it. No, they won't actually, mereka selfish. Tapi maksud gue, gila loh, laki tinggi segitu tuh udah modal. Masalahnya, oke lah gue tinggi. Tapi dagu gue mencong, kuping gue tinggi sebelah, gigi gue berantakan. Gue bikin jenggot ini karena sejujurnya distraction. Enggak. Gue bikin jenggot ini karena gue pikir, lu tau nggak? Sekarang dia lagi ada tren di antara bapak-bapak. Lagi ada tren, bener nih. Dia ada tren di antara bapak-bapak, facial hair, terus rambut putih, tau lo? Rambutnya putih, terus facial hair. Ada gitu. putih-putih maksudnya. Kayak ini, kayak kalau orang Indonesia tuh Pierre Bruno. Jeremy Thomas. Keren banget nggak sih Jeremy Thomas? Banget Jeremy Thomas. Banget. Nah, obviously rambut saya sudah tidak ada karena diambil sama genetika. Jadi gue pikir, coba gue panjangin facial hair gue. Oh, lu pas gue lihat ke bawah. Iya, di sini nggak ada, gue turun ke sini. What you like on top, you make up for at the bottom. Sayangnya ketika tumbuh di sini mirip Sheikh Puji, nggak kayak Jeremy Thomas bangsa. Gue jadi lupa mukanya orang itu kayak. Ya kayak gue. Atau gue pengen kayak Jeremy Thomas, mau mirip kayak Chef Puji. Jadi itu bagian dari itu? Bagian dari your Gemini vanity? Iya, gue sama sekali nggak ada masalah untuk mencoba hal baru. Oke. Sebenarnya. Gamila suka nggak tapi lo jembros begitu? Gamila tuh reserved sama judgementnya terhadap gue karena antara dia pikir ya udahlah si Panji terserah mau ngapain, atau ntar kalau gue ngomong sesuatu gue mengganggu apa yang dia pengen, ngerti maksud gue. Jadi kayak kalau misalnya gue bilang, sebenarnya gue nggak suka, ntar Panji cukur buat gue, bukan Panji ngelakuin bukan jadi Panji yang gitu. The real Panji. Iya gitu, jadi Gamila is reserved about her judgment, tapi
gue emang pengen coba dorong ini sejauh yang gue bisa. Karena gue nggak pernah sepanjang ini sebenarnya. Nggak pernah. Ini baru pertama kali gue kayak gini. Waktu gue pernah syuting untuk jadi karakter orang Turki di film Ayat Cinta 2 tuh nggak pernah kayak gini. Iya, gue pernah jadi orang Turki namanya Hulusi di film Ayat Cinta 2. Ceritanya jadi supirnya karakternya Ferry Nuril. Nggak pernah sebanyak ini. Jadi ini tuh paling banyak. Jadi gue coba aja lah. Nah ini belum gue trim, nanti mau gue rapihin. Mumpung di Indonesia spa jenggot dong, kan bisa. Emang harus spa jenggot? Ya ada kali. Di Indonesia apa sih nggak ada? Ya benar juga sih. Di Amerika juga apa sih nggak ada? Tapi mahal. Males banget saya. Di sini kan enggak. Apalagi di Bali mungkin harusnya. Iya ada pasti. Facial massage. Release your otot-otot rahang. Enak banget pengen tuh. Ih, enak banget ya rilis otot rahang. Otot rahang ya. Untuk orang yang suka ngomong ya. Iya bener. Cari ya. Cari deh. Minimal yang totok-totok wajah pasti bisa. Sakit nggak? Enggak totok kan nggak ditusuk bro. Ya tapi kan totok kan misalnya kayak pakai kayu gitu kan? Enggak, tangannya. Terus abis itu minta ditaruh batu-batu panas yang di punggung. Oh, gue suka banget hot stone. Gila kan? Gue suka banget hot stone. Nah. Jadi pembicaraan orang tua nih. Cari kenyamanan ya. Iya, bener. Di tengah tekanan-tekanan hidup ya. Iya benar. Kita mah hal-hal kecil tuh lumayan lah. Can make us happy ya. Bener, lumayan untuk mengangkat. Kecuali masukin kaki yang ada ikan-ikan makanin kulit mati. Gue nggak bisa. Gue juga nggak bisa. Like, what are you doing? Bahkan gue nggak bisa itu tuh. Bukan nggak bisa ya, mungkin nggak mau. Tahu nggak lo kayak apa sih namanya? Pokoknya badan lu dilumpurin lumpur belerang. Buat apa sih? Di mana itu? Katanya biar untuk kulit sehat gitu. Kata siapa? Di Purwokerto, gue pernah ke wisata pemandian air panas, di mana lu dibelerangin gitu. Lu jangan main ke kabupaten dong, makanya lu kan dari New York City ke sini mainnya tuh harus ke daerah istimewa. Betul, maksud gue, ini banyak yang nggak tahu, tapi gue nggak mau. I don't wanna oversell it. Purwokerto might just be the next my best holiday destination. Really? Imagine Yogyakarta, but not as loud and as crazy as Yogyakarta. Kemarin gue baru dari Purwokerto kan, gue bawa si bule-bule ini ke Purwokerto. Purwokerto ke Yogyakarta, terus ke Malioboro. Malioboro, ya ampun, penuhnya bukan main. Bayangin Purwokerto. Slogannya Purwokerto tahu nggak apa? Purwokerto tidak istimewa, tapi nyaman. Kalau Yogyakarta istimewa. Jogja istimewa. Kalau Purwokerto tidak istimewa, tapi nyaman dan bener. Kalau ada satu kata yang mau lu tempelin pada Purwokerto, gue takut Purwokerto rame nih gara-gara ini, tapi kalau ada satu kata yang lu tempelin ke Purwokerto, itu nyaman. Nyaman, bener-bener. Gue akan bip semua kata-kata Purwokerto supaya orang tak pindah ke Purwokerto untuk hilang healing itu. Gue sama. Karena Bali udah rame banget sekarang. Try it, just one time ke Purwokerto. Tapi lu juga ke Jogja, jangan ke Malioboro dong, ke Batu, kayak kemana. Memang. Tapi kan bule pengen lihat what it's about gitu. Jadi gue kesana. Happy nggak mereka? Mereka happy banget. Mereka happy banget. Ini teman-teman bule-bule lu dibawa ke Bali happy dong. Ada yang pertama kali? Semuanya baru pertama kali keluar benua. Oh, welcome Joshua, Kevin, and also Rashad. Iya, mereka happy banget. Saking happy-nya ada. Kirim foto dong ke keluarganya. Mereka telepon-teleponan. Video call. Ada yang nangis karena kakaknya bangga. Ada satu namanya Kevin di DM, di texting sama teman-temannya. Yo Kevin, di antara kami semua, baru lu yang nyampe ke Bali. Gue titipin cita-cita gue ke lu. Aduh. Cari cewek Rusia. Tolong bantu kami. You represent us. Cari cewek Rusia, kata dia. Dia ngomong, yo Panji, I need to find Russian girl, katanya. Saya dititipin sama cita-cita teman-teman saya. Sebagai orang Indonesia yang senang menjodohkan, ini tetangga sebelah gua Rusia. Tapi dia buka laundry. Mau nggak yang dari laundromat? Itu aja lebih baik daripada cewek-cewek yang Russian models. Mending ibu-ibu Rusia yang punya laundromat lebih cocok. Daripada Russian girls yang ada di Atlantis, apa sih namanya? Atlas. Maaf, bukan tempat nongkrong saya. Iya. Saya juga bukan di sana. Tapi lu pernah ke sana? Gue soalnya gue bakal bawa ke sana. Ini kan mereka masih muda, mereka pengen dibawa nge-club, nggak dibawa clubbing. I guess it's not a club, tapi ya beach club ya. Mereka pengen dibawa ke sana, jadi gue akan bawa mereka ke sana. Aduh, musiknya tambah. Kayaknya nggak gitu deh musiknya deh. Itu kayaknya lebih ke generasi kita deh. Lu tau nggak? Lu tau DJ? Nggak tahu. Ngetop banget tuh. Nggak tahu.
Bohong ya? Enggak, Bercandain lu gue ya? cari deh ada di. Iya. Kenapa dia? Kenapa dia? Enggak, gue mau sombong aja, gue mau bilang dia tetangga gue. Oh ya? Jadi gue Big tinggal deal. di residential area yang ya orang-orang happening gitu lah. Gokil. Gokil. I made it man in Bali. I Ih, made it. ngeri. Ngeri banget. Tapi don't you think bahwa kehidupan lo di sini yang walaupun orang nggak tahu it has its own struggle adalah kehidupan yang orang cita-citain sebenarnya. Masa sih Bali udah rame banget loh sekarang. Ya kan pertama-tama Indonesia luas dan gua aja datang ke sini. Ini kan tempat lo kan, Pepi Tansons. Datang ke sini ngelihat ini tempat, gua nggak tahu PNL-nya seperti apa. Tapi gua kesini kayak pertama-tama gue suka biru by the way. Really? Ya, Oh iya. Perusahaan gue warnanya biru. Yeah. Komika kan warnanya biru. Terus gue gini, masa sih? Dari tadi nggak tahu gue buta warna ya. Selama Biru. ini gue nggak tahu kalau ini biru. Biru. Itu Enggak, ungu. oh enggak. Ya, on the way itu ungu. Iya. Iya. Ada, gue suka Bata Expose by the way. Oke. Mungkin karena stand up comedy juga. Jadi pas gue nyampe ke sini, wah, wouldn't it be nice to have a place here? Cuman ya gitu kan. Lucu juga rasanya bahwa yang lagi kita jalanin itu sesuatu yang orang lain cita-citain, tapi mereka nggak tahu betapa Struggle-nya. iya di balik cita-cita yang katanya mereka ingin dapatkan Iya. itu. Tapi ya itu yang gue rasain ketika ngeliat sini, enak juga punya tempat di sini ya. Tapi there's always something waiting for you on the other side of your struggle. Itu yang selalu gue ingat sih sampai saat ini. Ketika sedang bergumul dengan sesuatu, setiap hari kita berjalan mendekat ke tujuan setiap hari. Jangan pernah nyerah sih kalau menurut gue. Ya ada kutipannya, ini salah satu alasan gue nonton TikTok dan nonton Reels IG ini adalah karena kutipan-kutipan gini, bilang kebanyakan orang nggak mau kerja keras kalau nggak ada jaminan atas kerja kerasnya. Dan mereka yang rela kerja keras walaupun tidak dijaminkan apa-apalah yang pada akhirnya akan nyampe ke tujuannya. Kebayang maksud gue? Jadi kebanyakan orang itu tuh kalau disuruh disiplin, disuruh kerja keras tuh pada nggak mau karena mana jaminannya. Nanti kalau gue udah capek ternyata nggak ada hasilnya gimana? Ya. Nggak salah juga. Ya. Cuman adalah orang-orang yang bersedia untuk melakukan kerja kerasnya walaupun tanpa jaminan yang nyampe ke sana. Dan gue rasa kita atau siapapun yang nonton ini mesti meyakini bahwa nggak ada yang ngejaminin apa-apa. Tapi justru kalau lu nunggu jaminan, lu jadi nggak ngelakuin kerja keras yang dibutuhkan. Betul. Gitu. Beneran deh, orang kadang-kadang gue nih ngomong gini sebenarnya aneh juga. Karena gue sering banget dapet job motivasi. Tapi gue selalu bilang orang tuh nggak butuh motivasi, orang cuma butuh disiplin sebenarnya. Oh iya, konsistensi. Iya. Karena persisten, disiplin dah. Those yang bikin kita mau nyerah itu sebenarnya bukan hari-hari sulit kalau menurut gue. Kalau sulit kan kita breakdown, istirahat, habis itu oke, besok coba lagi. Yang bikin kita mau nyerah menurut saya adalah hari-hari membosankan itu. Doing the same thing again and again and again. Besok pagi gini lagi. Betul. Besok sore gini lagi. Betul. Besok siang gini lagi. Kapan nyampenya kok belum break sih gitu. Betul. Tapi coba deh pikirin ke belakang 2 tahun yang lalu aja, pasti akan bisa lihat. Tapi progres loh ternyata dari sini ke sini. Udah ada ini, tadinya nggak ada, sekarang ada gitu loh. Iya. Gue meyakini itu banget. Dengan cara yang tolol, bahkan kalau dipikir-pikir, ya mungkin bukan tolol tapi tidak penting lah. Gue sekarang kalau main basket sama temen gue SMA, sama temen gue kuliah, itu rata-rata responnya adalah, kalau sekarang bisa syuting ya. Perasaan lu waktu lu SMA atau waktu kuliah, lu layup mulu kerjanya. Iya. Alasannya adalah karena gue tuh sering banget latihan sendiri. Gue sewa lapangan basket, syuting sendiri aja. Kadang-kadang gue minta tolong followers gue untuk bantu ngoper gue. Dan gara-gara gue rutin latihan syuting gue tambah baik. It took me, I'm 44 years old, dan gue ngerasain langsung bahwa kalau gue latihan rutin, emang ada dampaknya. Dan itu dari basket. Kalau gue aplikasikan ke stand up pasti sama. Aplikasikan ke bisnis pasti sama. Tentu ada hal-hal teknis yang lu butuh untuk miliki. Maksudnya disiplin aja nggak cukup gitu. Lo harus belajar. Tapi kesediaan untuk belajar dan kesediaan untuk disiplin lah itu yang akan bawa ke sana. Karena di dalam konteks stand up, bisa ngelawak dan bisa hidup dari lawak adalah 2 hal yang berbeda. Sama kayak bisa bikin kopi dan bisa bikin kafe kan 2 hal yang berbeda. Malah kemarin gue ngeliat lagi-lagi di Instagram nih, ada orang bilang, lu tau nggak, 9 dari 10 restoran itu tutup. Tahu nggak kenapa? Kenapa?
Karena 9 dari 10 restoran yang bikin chef. Chef jago masak, chef belum tentu bisa bisnis. Bisnis tuh sama aja, mau itu bisnis lu konstruksi, kafe, restoran, comedy club, bisnis tuh sama aja. Akan ngomongin sama PNL, ngomongin sama finance, ngomongin sama segala macem. Kalau chefnya bersedia untuk punya aspek bisnis dalam hidupnya, chef itu bisa punya restoran. Itu tuh bikin gue mikir, oke, gue bisa bikin orang ketawa tuh satu hal loh. Untuk bisa punya karir dari bikin orang ketawa tuh hal yang berbeda. Nah, gue membuka diri gue untuk belajar hal seperti itu di New York, which is hard. But I have to understand the business side of it. Jangan lalai sama bikin orang ketawanya doang. Which orang juga lupa bahwa 9 dari 10 restoran yang tutup itu, yang 9 pernah memercikan api semangat ke beberapa orang yang nanti akan open something Good else. point, very good point. You never know siapa yang on the way lo inspire, lo educate, lalu lo mengubah hidup satu orang itu dan dia mengubah satu keluarga. Itu loh yang kita suka lupa. Iya, gue waktu itu pernah ngobrol sama Babang Pamungkas ya. Kan dia kan considered as Oh men, tuh orang sih. dia nomor orang dia raihan gol untuk timnas paling tinggi kan masih dia. Gue nanya sama dia, pahlawan lu siapa? Terus dia bilang, He's another Gemini by the way. is he? Oh iya bener dia Gemini, betul. Oke, pahlawan lo? Pantesan brengsek dia. Bercanda. Gue nanya sama BP, pahlawan siapa? Dia bilang Kurniawan Dwi Julianto. I remember this striker, Yeah, right? Dia yeah. dulu main di Sampdoria. Terus I read an article about Kurniawan Dwi Julianto. Dia nanya hero-nya siapa? Jawabannya adalah Ricky Yacob, Oke. almarhum yang udah Yeah, meninggal. Dan gue yakin kalau ada wawancaranya Ricky Yacob pasti kalau ditanya hero-nya siapa adalah pemain sepak bola sebelumnya. Jadi lu bisa kebayang nggak? Orang yang hari ini adalah legend dan peraih gol timnas nomor 1 itu ada karena ada orang yang dia lihat. Orang yang dia lihat ada karena orang dan seterusnya. Nyambung ke omongan lo kan. Kita kadang-kadang nggak tahu bahwa apa yang kita lakuin itu akan jadi percikan untuk yang lain. Which comes back to my dream and aspiration bahwa emang peran gue di New York itu gue yakini untuk bilang sama orang Indonesia bahwa mimpi lu tuh valid tau. Si Panji bisa, kan gue kan nggak spesial. Gue kan bukan orang paling lucu di Indonesia. Nilai gue buruk di sekolah. Tapi kalau si Panji bisa, ini beneran loh. Think about it. Panji itu tidak spesial jadi manusia. Tapi kalau si Panji bisa, apalagi yang lain? Apalagi yang lain? Cuman gue yang sekarang dikasih rezekinya, dikasih kesempatannya, gue yang punya tanggung jawab. Gue juga tadinya nengok kanan, nengok kiri siapa ya? Apa Radit, apa Ernest? Nggak ada yang mau nih kayaknya nih. Ya udah, biar gue aja udah. I took on the responsibility, plus gue juga pengen ngelakuin ini, plus juga gue penasaran. Masa Filipina punya Jokowi, kita nggak punya siapa gitu? Benar. Masa Ronnie Cheng dari Malaysia, Uncle Roger Majel Eng itu dari Malaysia, Indonesia nggak punya. Jocelyn Shah dari Singapura, Indonesia nggak punya. Ya udah, kita coba aja. Bukan si Panji yang bakal kayak gitu, tapi si Panji Membuka jalan. ya, membuka You jalan. really believe that? Oh, I like Lo that. akan buka jalan Yeah, itu. I like doing that. Gua ke New York itu punya 2 tujuan utama. Membuka jalan untuk komedian Indonesia berkarir di New York, tapi juga membuka bisnis internasional. Nah, karena ini yang paling bikin, bukan palingnya, yang lumayan bikin gua kesel. Gua tuh sebel, Kevin Hart habis manggung di Singapura, langsung ke Australia. Kok nggak mampir? Iya, kok nggak mampir? 280 juta loh nih orangnya. Ya kan? Iya. Jimmy Carr, Singapura, Malaysia, Australia. Heeh. Pada lompat. Jerry Dia Seinfeld, nggak tahu ya ada skena di sini. dia nggak komik. pernah denger ada skena stand up comedy di Indonesia. Ya nggak salah juga. Ya. Karena kita nggak pernah ada usahanya untuk ngegedein itu kenapa gue bikin perusahaan komika. Jadi ketika gue ada di New York, salah satu yang gue inginkan adalah untuk memulai perjalanan untuk mempromotori komika internasional. Gue tuh kemarin sempet, gue nggak tahu lu tahu Andrew Schulz atau enggak. Jadi gue sempet ngebit untuk Andrew Schulz, Tahu Hasan Minhaj. SCHULZ Ya, kan? betul. Andrew Schulz, Hasan Minhaj, sama kayaknya Ronnie Cheng, gue lupa. Kayaknya mereka satu agency. Andrew Schulz tuh udah ngasih angka dan kami mau ngebit. Tapi terus gue sadar perspektif mereka, ngapain? Walaupun ini orang si Panji ini, si komika ini punya duitnya, tapi ngapain gue ambil? Dia nggak pernah ngelakuin apa-apa. Ya. Dari mana gue tahu emang ada pasar? Iya. Ya kan? Jadi gue pikir adalah kita coba untuk bangun bisnis internasional dengan bawa teman-teman gue. Dari yang deket-deket aja, yang teman-teman gue yang gue anggap lucu. Yang gue yakin di Indonesia pecah. Makanya gue bawa 3 orang itu, dan di Cikonfest pecah.
Dan mereka bukan bukan mau rasis nih, nggak Amerika asli juga kan, dari nama-namanya Iya, tuh betul. Sanchez, Joshua Pallet, Bashir, Rashad Bashir, betul. Khaled. Iya, betul. Mereka Enggak, itu kan? bukan, ya mereka, ya anyway, semua orang Amerika kan keturunan somewhere ya. Ya. Tapi kalau Tapi nggak orang putih gitu loh maksudku. iya, Josh Pallet orang putih. Cuman what I'm trying to say is mereka relatively unknown sebenarnya. When you think about it, kalau si Panji bawa orang yang relatively unknown ke Indonesia dan pecah, berarti kan pintu pilihannya terbuka luas untuk Panji bawa siapapun gitu. Jadi gue bilang sama tim gue di Komika sama anak-anak, if we want to earn the right to be able to bring Kevin Hart, this is where we start. Nggak bisa kita bilang, Kevin Hart, mas lu nggak Main percaya sama dong, gue gitu. Nggak bisa. We have to earn their trust. Jadi kita mulai. Mungkin 10 tahun lagi dari sekarang bisa bawa Kevin Hart, mungkin. Wait. Jadi Komika ini kan yang gue tahu kalau setiap kali gue buka itu buat beli show kan. Kita beli Iya, show. salah satunya itu Dulu platform namanya digitalnya. Comika, sekarang kita sebutnya Ya, udah mulai Komika. kami sebut sebagai Komika, betul. Oke, maksud lu apa? Ini dia bakal jadi promotor? Iya, dia memang promotor. Jadi sebenarnya Komika itu punya talent management, Oh, punya bukan tiketing ya? punya ticketing, Oh, punya juga. punya promotor event, punya media, Oh, dan punya digital platform si komika.id itu. kantor di Jakarta. Di Wijaya 1. Juga ada comedy clubnya. Jadi di gedung kami namanya Markas Komika, di lantai 2 Komika Comedy Club. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ada kegiatan. Pasti ada. Ada kegiatan. Jadi bisa mampir ke situ. Tapi gue selalu bilang, download aplikasi Komika Event, Comika Event tulisannya, untuk lihat jadwal stand up, beli tiket stand up, dan nonton live streaming stand up. Jadi di situ lu dapat semua informasi. Dan saat ini, although I don't want to be like this, tapi saat ini comedy club yang aktif baru Komika Comedy Club. Pengennya lebih banyak lagi. Tapi kalau misalnya ada yang senang komedi di Jakarta, mampir ke tulisannya Comika ya, Comika Comedy Club, bacanya Komika. Oke, setelah yang orang-orang Bulelang ini lo bawa ke sini kemarin, Jogja, Semarang ya? Bandung, Jogja, Gunung Bromo, bahkan nggak ke Malang. Habis itu Denpasar. Gunung Bromo. Iya. Iya. Jadi kami tuh Posing teko kuwi. kami nggak. Coba pakai bahasa Jawa lo itu. Dia Ora bisa. iso aku. Ora iso aku, Mbak. Ning dhuwur Bangjo no pertelon. Utus wedok 425. Atus karo sego. Gue semua bahasa Jawa gue campur jadi satu tadi. Enggak, gue tuh kalau show cuma di Jakarta sama di Bali. Ya. In between gue bikin series namanya Huge in Indonesia Series, 5 Ya. episode. Ada episode Jakarta, episode Bandung, episode Yogyakarta, episode Gunung Bromo sama episode Bali. Jadi dalam perjalanan bis Jakarta ke Bali kami bikin konten. Di Jogja tuh historical dan haunted house. Di Gunung Bromo ngelihat landscape. Di Bali obviously party, di Jakarta culture shock, di Bandung relationship wise, lifestyle. Jadi setiap kota tuh ada tematiknya sendiri. Nah itulah kenapa kami melakukan perjalanan darat. Tapi show-nya cuma di Jakarta, di Gcom Fest kemarin, dan di Bandung di Huge in Indonesia. Oke. Yang di Bali ini? Yang di Bali tuh Kan di Southeast Brewing Co. Ya, itu show namanya Huge in Indonesia. Ya. Itu dilakukan ini dalam konteks taping kita dilakukan malam ini. Tapi itu akan jadi IP, Huge in Indonesia akan jadi IP untuk kami bawa komika Amerika ke Indonesia. So you're saying every year. there will be more dan that's the tahunan. idea. Betul. Tahunan. Dan selalu 3 apa akan? Pengennya lebih. But we'll see. If the math checks out, bawa lebih. Nah, masalahnya nego-negonya itu ya, Ya. dealing-dealingnya itu. Betul. Dan juga harus diakuin memang soal ngembangin pasar. Memang harus diakuin. Kayak kalau boleh jujur, di Bali penjualan tiketnya nggak sesuai seperti yang gue sangka. Maksudnya banyak apa dikit? Dikit. Nggak dikit sih. Iya, dibandingkan Nggak kota sold lain out. kan. Iya. Nothing amazes Bali than beaches and clubs. I see. Nonton film aja Sepi ya? sepi. I see. Jadi paling enak kalau ada film yang lagi rame, misal aduh penuh melulu nih, datang aja ke Bali. Bali sepi soalnya. Iya. Ya paling nggak bantulah penyebaran Kalau film bukan di sini. kalau bukan klub sama pantai, Iya. nggak kena ya? Nggak. I see. Jadi healing, that's an idea though, healing. Lu bikin paket, ntar aja deh kita No, ngomongin. tapi good idea tuh. I know what you're going. Iya ya. Good idea, betul. Tapi gua berpikir karena banyak bule di sini, it would make sense untuk karena Komika Comedy Club
harus ada di mana-mana dong. Ya. Salah satu tempat yang gue pikirkan sebenarnya adalah Bali. And people heal through laughter, menurut gue. Ya. Lo tau nggak, di Bali tuh, saking segala ada, dari yang hilang sampai yang hilang, model healingnya gitu ya, itu tuh ada loh. Jadi kan ada yang kayak misalnya singing bowl therapy gitu. I've done it all. Zaman gue dulu singing bowl therapy, terus apalah retreat, detox, terus apa breathing gitu kan, tekniknya banyak. Gue pernah ikut satu, namanya laughing meditation, believe it or not. Wow. Itu tuh yang ngajarin kita. Gue sampai kasihan sih sebenarnya sama gurunya. Lu ngadepin murid yang semuanya udah susah ketawa, saking hidupnya udah terlalu pahit. Really? Dan ketika ketawa itu pecah, ini gue ngomong nih sekarang gue tiba-tiba keinget ya, kemarin kok gue lupa. Itu ketika ketawa itu pecah, ketawanya sampai nangis. Wow. Such a good idea. So that could be something. We're probably on something. Udah skala desa, sampai skala desa. What do you mean? Maksudnya? Si Surya kan lurah. Rumahnya tuh buat laughing meditation. Oh, Surya gitu. mana? Ada temennya dia dulu salah kuliah di Jogja. Surya is now a lawyer here, tapi dia juga udah on his way tuh jadi pedanda ya, pemangku dia, bapak. Tapi kan dia harus ambil alih kan. Kalau di sini kan kalau bapaknya. Jadi rumahnya jadi tempat untuk laughing meditation. Wow. Ya. Oke, interesting. Ya, jadi mungkin di sini skenanya selain party beach club mungkin lu bisa itu that's another market. Lebih masuk orang Jakarta akan beli ke sini. Ya. Apalagi di Bali banyak banget guguruan ya, guru. Iya. Iya, banyak banget. Tina Balek. Iya. Kanu lieur dari yang kaget gue pikir lu lagi tiba-tiba ngomong Sunda sama gue. Gue pikir gue ngomong Mexican ya tiba-tiba gue ya. Gue pikir lagi ngomong Bali. Enggak, tapi benar juga, benar masuk akal. Iya, Tina Balek. Nepi ka anu lieur, di dia aya kabeh. Nya. Panji, one more thing for people who are watching right now. Bagus banget itu dia, selalu gue pikir-pikir. Anyway, sorry. On your heaviest days, di saat tadi kita sempat ngobrol dan lo sempat bilang lo takut suatu hari istri lo berpikir lo adalah failure, anak-anak lo juga. Although gue sangat percaya itu nggak akan terjadi. Lu akan melalui musim di mana itu terkesan terjadi. Mereka berpikir itu, but at the end of the day nggak. Percaya deh sama gue. The way I see it, itu yang gue bisa lihat. Because you are a very loving husband and father. Bahkan sebelum jadi husband pun gue inget banget lo pernah cerita dulu lo menghibur Gamila waktu yang dia habis kena marah atasan di radio. I still remember and I really think it was a romantic story. Sorry ya Gamila, dia pernah cerita waktu itu about how he loves you so much and the kids ya. Apa yang orang-orang bisa lakukan ala Panji di hari terburuk mereka untuk tetap maju dan jangan menyerah? Hari kalau udah berat kan nggak ada yang berpihak sama kita ya. Kayaknya orang lain hidupnya jalan, kita enggak. Itu kan yang selalu membuat kita stuck. Ini pertanyaan tidak bisa dijawab dengan mudah ya. Rumit gitu, maksud gue isu yang cukup kompleks. Karena secara umum, menurut gue kayaknya cara pikir kita tuh akan jauh lebih baik kalau kita berhenti berpikir bahwa untuk setiap masalah yang menimpa kita tuh solusinya harus dari kita juga. Oke. Wah nggak? Itu menurut gue tuh faktor yang paling bikin stres orang loh. Ketika ada masalah menimpa sama kita, dia stres karena dia nggak tahu jalan keluarnya apa. Karena nggak tahu jalan keluarnya apa, maka dia melakukan keputusan-keputusan yang tidak bijak lah. Padahal ketika masalah tumpah ke kita, memang kadang nggak harus kita yang nemuin masalahnya. Solusinya? Solusinya, sorry. Kadang masalah terurai dengan sendirinya. Kadang tugas kita tuh cuman bener-bener bertahan aja. Gimana caranya beda-beda tiap orang. Tapi tugas kita tuh sebenarnya bukan untuk menemukan solusi atas masalah yang menimpa kita, tapi untuk bertahan aja. Karena dalam hidup gue dan gue yakin dalam hidup banyak orang tuh sering banget terjadi kayak aduh stres, tidur besok masih stres, tidur masih besok, terus aja. Tiba-tiba 4 bulan, 5 bulan, 8 bulan nengok ke belakang. Ternyata lewat juga tuh ya. Nggak, gimana tuh kemarin gue bisa ngelewatin itu? Lupa tiba-tiba ya, karena sudah terurai. Betul, udah terurai dengan sendirinya. Itulah kenapa yang sering banget pengen gue ingetin adalah kalau masalah menimpa sama hidup lu, ingat bahwa
Nggak semua masalah tuh harus lu temuin solusinya loh. Karena kalau lu pikir semua masalah hidup lu solusinya dari lu, nanti lu stres sendiri. Abis itu lu melakukan keputusan-keputusan yang menakutkan gitu. Kadang tugas lu cuma bertahan aja. Caranya beda. Ada gue punya temen tidur aja. Udah tidur aja, lu tidurin aja tuh hari. Ada kayak gue nonton yang lucu-lucu. Kenapa gue cinta banget sama komedi? Karena gue terselamatkan sama komedi. Tugas kita tuh cuman cari cara untuk bertahan. Mungkin caranya adalah dengan ketawa atau nonton ketawa. Caranya untuk tidur, caranya untuk punya kehidupan baru yang lain. Tiba-tiba umur 47 jadi skateboarder gitu atau board rider, apapun itu. Just find a way to survive. Nobody's going to judge you. Well, people are going to judge you, but you don't care, right? Karena semakin tua kami semua hidup, kami tuh bisa ngelihat orang dan ngelihat orang udah mati sebenarnya. We can see that. People like me and Sophie and Pongki, we can see that out of people. We see people and then we're like, tuh orang udah mati sebenarnya. Dead inside. Iya. Dan untuk orang-orang kayak kami itu sedih loh. Gue nggak tahu sih kalau Pongki sama Sophie I can't say on their behalf. Tapi untuk gue ngelihat orang yang kehidupannya mati itu, sometimes I be like, yo, whatever you can do to find happiness, whatever. People are going to judge you. Gue tuh pelawak gitu. Insentif gue itu adalah kebahagiaan orang. Makanya kadang-kadang gue akan jadi orang pertama yang mengakui bahwa kadang joke gue tidak benar, kadang joke gue keterlaluan, kadang joke gue melanggar perasaan orang. I will be the first to know that. But my incentive has always been happiness gitu. Dan dalam rangka kebahagiaan, I would go the extra mile. Dan kalau gue melanggar itu atau orang lain melanggar itu karena nasihat gue minta maaf. Tapi nggak ada perasaan yang lebih menyedihkan dari menjalani hari-hari sebagai orang yang udah mati. So, find a way to survive. Tugas lu cuma bertahan. Caranya bebas. Tapi bertahan aja karena masa lalu kalau tidak terurai oleh lu, terurai oleh kehidupan pada akhirnya. Bebas tapi jangan narkoba dong, bro. Jangan. Lu kalau ngomong, gue sebagai mamanya tetap ngasih lampu merah. Jangan narkoba, jangan seks bebas. Ini gini, apapun jangan berlebihan. Right? Intinya adalah... Itu orang Jawa tuh filosofinya. Iya, whatever it is, jangan berlebihan. Karena cinta berlebihan salah. Makan berlebihan salah. Ketawa berlebihan salah. Drugs. Shut up. No, okay. Listen. Not on my show. Shut up. No, ya betul. Tapi intinya adalah, look, don't destroy yourself. Iya, jangan membinasakan diri sendiri lah. Because tanpa kita melakukan itu aja, kehidupan bisa melakukan itu pada kita. Facts. Right? Betul sekali. Betul sekali. Oke. Panji Pragiwaksono Wongso Yudo Dok. Ini adalah obrolannya. Gue tuh selalu senang kalau kelar interview terus gue bilang ini interview menyenangkan sekali. Gue I have to state it when I feel it. It's one of the best interview. What do you feel? Gue menilai kualitas dari sebuah talk show tuh dari pertanyaan yang gue terima. Kalau gue nggak pernah terima pertanyaannya atau gue nggak pernah ngeluarin jawaban yang gue pernah keluarin di tempat sebelumnya tuh, gue sebut itu sebagai tempatnya. Dan untuk orang yang sering banget diwawancara, susah loh untuk bikin gue ngomongin hal yang nggak pernah gue omongin. So this is you're a very good host. Thank you very much. Good show. You're very good. Berapa persen saham nih gue bisa dari tempat? You're a very good friend. Thank you very much. Terima kasih ya Panji Dengan untuk waktu lo. Walaupun gue tahu lo saat ini hatinya juga sedang berpikir, oke, cepet. Ini Last City ya, Bali, oke. Abis itu balik ke keluarga karena you gotta throw out the trash. It's probably menggunung. You gotta wipe the kitchen counter, ya. Sometimes as a father or as a husband, tugas lu adalah standby. Kadang itu loh. Ayah siaga. Betul, standby aja itu tugas lu. Iya. Jadi setolol-tololnya suami atau ayah, jangan ngilang Anda. Iya. Tapi saya nggak bisa masak, yang penting standby. Lu ngilang mulu, laki nggak jelas. Nah, which is why mungkin I'm just gonna leave you with that. Tadi gimana kalau misalnya itu kan tadi dari Panji, bapak-bapak. Nah ini kalau dari mama-mama, what if yang kita kejar itu bukan happiness per se-nya, tapi the truth of who you are ketika Tuhan menciptakan lo. Ketika Tuhan menciptakan lo itu kan udah tahu tuh dengan segala lo bakal apa, tapi dia tetap
setia merawat dan memelihara lo. Jadi tugas lo memang hanya buat bertahan. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. You are loved. Sampai bertemu lagi di episode Sofina Talks berikutnya. See you. Bye. Mulut lo. Bagus banget. Jangan dikat dulu. Kenapa? Yang dari sana. Enggak apa-apa buat ngambil stock shot kita ngobrol doang. Iya, audionya out aja. Bagus banget itu. Yang mana tuh? Yang mana yang bagus? Banyak semuanya bagus banget. Bagus loh. Tadi berapa lama durasinya? 1:40 lah. Masa? Iya, kan gue ngeliat jam di situ. Oh iya. 3:25. Oh iya, oke. 25 ya, nggak 40 ya? Wow. Terima kasih sudah menyimak obrolan saya dengan teman baik saya, Panji Pragiwaksono. Thank you again Panji for sharing with us all. Guys, dalam hidup ini jangan kita mengejar kebahagiaan, tapi sukacitalah yang dipelihara. It is not about making yourself happy. It is about finding the joy that God has already placed in your heart. Sukacita itu sudah ada, dan dia adalah kebenaran yang hidup di dalam diri kita, bahwa seburuk apapun kita rasa diri kita ini, Tuhan tidak bisa mengurangi cintanya pada kita. Dia yang menciptakan kita jauh sebelum kita mengenalnya. Dia juga yang sabar menunggu kita berjalan kembali mencari hatinya untuk kita. Hatinya yang siap memelukmu dan memberimu pengampunan yang kamu perlukan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Remember, hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. You are loved.